Ada seminar nasional, festival budaya, ngaji bareng, Cak Nun itu dari tahun ke tahun. Terus untuk capaian-capaian beberapa anggota CIS Mora, banyak juga, ada yang sampai juara internasional. Cuman yang di UINAM ini saya rasa perlu di-push lagi, di-up lagi, biar bisa seperti Aldi dan kawan-kawan lah. Kalau Aldi kemarin ini ya ikut program pembinaan ideologi Pancasila di Bali, terus kayak Aksa dan lain itu pernah ikut, pionir ya. Nah saya tunggu teman-teman yang lain bisa aktif di kegiatan-kegiatan internasional ataupun nasional, baik itu kegiatan yang sifatnya volunteer, internship, ya ataupun kegiatan lomba. Saya rasa seperti itu, kita lebih ke tanya jawab saja, diskusi. Bertanya tentang masalah internal dan lain-lain. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ada Kak, ada. Ada, tapi kayak ada gangguan dulu. Anjay. Cek. Bagus. Cek. Ya, kedengaran. Oke, santai saja. Maksudnya kita ngobrol santai, sharing bersama. Ya. Tidak apa-apa kita bahas lebih ke internal atau apanya lah. Apa yang menjadi kekurangan CSS Mora Winam, kita coba benahi sedikit-sedikit, karena saya rasa CSS Mora Winam dan yang berada di regional istimewa juga perlu kita istimewakan, bukan cuma sekedar nama. Kita perlu fasilitasi, paling tidak CSS Mora Winam itu bisa punya progres yang signifikan dari sebelumnya. Mungkin saya Kak, tapi saya bukan pengurusnya. Ya. Tidak masalah, tidak masalah. Saya mau bertanya. Saya keep dulu kita. Ya, nanti saja. Agil mau Agil. Oke, Agil. Saya harapnya itu dari pengurusnya. Pengurusnya karena ini mereka yang mau di-upgrade. Kita yang mau. Oke, silakan. Tidak masalah. Yang penting nanti yang lain ikut mendengarkan. Tidak hanya lewat sekilas saja. Iya Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Ini di pentingnya CSS Mora Kak. Ya, gimana? Kan di bagi poin keempat itu ada sebagai media dalam mengamalkan keilmuan kejurusan. Nah kan kita sekarang dalam pandemi gitu Kak. Kita kan kuliahnya online. Terus bagaimana caranya kita sebagai ini mau mengamalkan keilmuan di jurusan, tapi kan kita sekarang sedang online. Belajarnya saja itu pun kalau dosennya lagi suka belajar. Bagaimana cara kita mengamalkan keilmuan di jurusan sedangkan kita dalam keadaan pandemi gitu Kak. Oke. Menurutnya kita Kak bagaimana? Siap. Sama-sama. Di sini dari jurusan apa saja? Dari kesehatan kan pasti ada. Perawatan, farmasi, kesmas, terus yang angkatannya Faisal ke bawah itu jurusan apa? Sejarah, bahasa Arab sama SKI. Sama SKI. Teknik informatika. Teknik informatika. Oke. Dengan kondisi pandemi saat ini, tidak, maksudnya teman-teman memungkinkan untuk mengadakan suatu program gitu kan. Apalagi kan teman-teman ada dari jurusan kesehatan, kenapa tidak mengkampanyekan protokol kesehatan gitu kan. Tapi kan sekarang kan pemerintah sudah banyak menggalakkan. Cuman di sini kita dituntut untuk kreatif. Kira-kira apa yang membedakan program kita sama program pemerintah atau program-program yang sudah dilaksanakan dari CSS Mora perguruan tinggi. Kenapa tidak kita buat semacam video atau poster mengkampanyekan pentingnya menjaga imun, pokoknya tentang protokol kesehatan, tapi versi Sulawesi, versi daerah masing-masing. Saya belum menemukan kita mengkampanyekan kesehatan, tapi dengan dikemas dalam bahasa daerah. Seperti itu. Terus untuk teman-teman yang dari jurusan lain, saya rasa bisa memanfaatkan teknologi semacam YouTube, feed Instagram kalian untuk men-share apa-apa yang kalian sudah dapat di perkuliahan. Kan teman-teman posisinya di rumah ya, maksudnya kan. Saya tanya dulu, ini programnya mau program untuk kebutuhan universitasnya atau program pribadi? Kalau program untuk UINAM itu sendiri, saya rasa perlu diobrolkan gitu. Perlu diobrolkan kira-kira program yang tepat dan layak kita jalankan seperti apa. Melihat kondisi seperti sekarang ini. Kalau misalkan saya pribadi, karena posisinya sekarang di Jawa ya saya
ya tetap melakukan kegiatan. Kemarin ikut kegiatan program mengajar di panti asuhan, saya meluangkan waktu ke sana. Saya juga kadang mengadakan kegiatan, kalau kemarin ada yang lihat status saya buka program konseling online, memfasilitasi santri-santri di saat pandemi seperti ini. Ini sebenarnya banyak program yang bisa dilaksanakan, tinggal tergantung kitanya mau atau tidak. Seperti itu. Bagaimana, Agil? Kira-kira apa yang membingungkan? Maksudnya, Kan ini halo? Kak, kalau misalnya mau, iya Kak, saya Kak. Kan misalnya mau buat program gitu di kampung. Tentunya itu Kak pasti harus ada surat rekomendasi Kak. Misalnya waktu itu sempat ada mau dibuat program sama jurusan sama maba 2019. Tentunya harus ada kan surat rekomendasi karena ada sulitnya untuk dapat surat rekomendasi gitu dari kampus atau pihak kampus. Jadi dibatalkan. Jadi di situ kayaknya sulitnya Kak. Apalagi kan mau buat program di kampung, apalagi masyarakat itu paling anti dengan namanya hoax gitu Kak. Pasti sangat sulit itu Kak. Ya, kenapa tidak inisiatif untuk mengadakan program sendiri, terus minta dukungan dari beberapa organisasi atau instansi yang kiranya punya visi atau goals yang sama dengan Agil? Ya, kita tidak mesti harus mengadakan program yang benar-benar dari universitas seperti apa. Mungkin kalau dari tema dan lain sebagainya bisa sama, cuman kalau memang dari universitasnya tidak mendukung, ya kenapa tidak kita mengadakan secara sukarela? Langsung aja buat programnya, tinggal dikomunikasikan dengan masyarakat. Saya punya program seperti ini. Istilahnya coba sosialisasikan punya program seperti ini. Mudah-mudahan program ini bisa sedikit membantu gitu untuk mengedukasi masyarakat, mungkin tentang hoax seperti apa. Yang menghambat kita untuk bertindak itu, ya karena itu kita terlalu banyak alasan gitu ya. Maksudnya terhambat dari pikiran juga. Mau ngelakuin sesuatu itu, ya harus langsung perfect, harus benar-benar jadi dulu konsepnya. Sebenarnya tidak apa-apa kita sambil jalan, maksudnya sedikit demi sedikit. Dan itu kan juga proses untuk membuat suatu program itu biar lebih matang, biar lebih terarah seperti itu. Kalau misalnya kita nunggu programnya fix atau nunggu surat rekomendasi dan lain-lain, itu lama terrealisasinya. Kalau saya sih seperti itu, Agil. Itu program inisiatif atau program dari universitas, terus Agilnya mau ambil program itu untuk diterapkan di kampungnya, atau bagaimana? Bagaimana Kak? Bagaimana? Apakah program yang diusulkan Agil itu memang dari universitas, terus Agil mencoba Bukan, inisiatif? Enggak Kak, soalnya yang kemarin itu ada program hanya untuk maba Kesmas Kak. Tapi gagal karena susahnya dapat rekomendasi Kak, katanya senior gitu. Bisa dapat surat rekomendasi. Ya. Tapi kalau dari saya sih harus inisiatif sih, maksudnya coba dirangkul teman-teman yang punya profesi yang sama untuk adakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jurusan lah tentang kesehatan ya. Berarti nanti kegiatannya lebih ke arah sana. Tapi harus tahu batasan-batasannya. Kenapa? Ketika kita langsung terjun masyarakat dengan kapasitas kita belum belum punya lisensi gitu kan, nanti kan malpraktek. Iya kan ya? Maka mungkin kenapa kita butuh surat rekomendasi biar meyakinkan kita itu ya sudah layak untuk memberikan treatment atau intervensi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti ini. Tapi kalau misalkan kegiatan yang sifatnya misalkan cek kesehatan dan lain sebagainya, saya rasa tidak masalah untuk dilakukan. Itu kan tidak membutuhkan surat rekomendasi. Kecuali nanti prakteknya yang memang dituntut kita punya keahlian yang lebih, ya masyarakat pasti meragukan dan menolak. Apalagi kita nggak punya rekomendasi seperti itu. Oh iya Kak. Syukran Kak. Ya. Apalagi kan kayak maba ya. Wah, perlu pendamping. Yuk. Siapa lagi yang mau nanya? Baik, saya. Kita kasih sedikit sama Levira ya, yang terakhir karena mau masuk kayak gitu. Silakan kita. Oke, permisi teman-teman pengurus. Kak Hamdi yang kami hormati. Jadi begini, mau tanya kan di UINAM itu, ini mungkin saya buka bocoran sedikit, di UINAM bukan di CSS Semarangnya. Di UINAM itu ada sistem kesenioritasan yang melekat gitu Kak di organisasi-organisasinya. Kesenioritasan yang kayak yang ada pasalnya itu Kak. Pasal 1 senior tidak pernah salah, pasal 2 kalau senior salah kembali ke pasal 1. Nah, kadang saya mungkin termasuk sering mempraktekkan itu dalam CSS Mora. Nah, bagaimana itu menurut Kak Hamdi? Kalau misalnya ada
kakak di dalam CSS Mora yang begitu. Apakah itu boleh dimasukkan ataupun nggak boleh gitu Kak? Terima kasih. Kembali lagi ke dasar CSS Mora, ya kita harus profesional. Masa kita mau bawa budaya-budaya dari luar sedangkan tidak sesuai dengan CSS Mora? Ya kalau misalkan sebenarnya tidak masalah ya kalau sesi komdis atau kegiatan kaderisasi yang 1-2 kali tidak masalah, tapi yang mengedukasi dan sifatnya konstruktif itu kan juga melatih mental dan critical thinking-nya peserta dituntut untuk bisa jadi problem solver gitu kan. Tapi kalau dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya beda lah, maksudnya kan orientasi CSS dan organisasi dan kan beda. Makanya kita punya visi misi seperti itu. Arahnya lebih ke pengabdian, mengamalkan budaya-budaya yang pernah kita lakukan di pesantren, mencoba mengeksplorasi diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Saya rasa tidak cocok kalau diterapkan di CSS Mora. Kalau tahu sendiri ya, maksudnya karena saya dari CSS Mora UPI, di CSS Mora UPI itu ya kita orangnya welcome ya, maksudnya ada apa-apa pasti kita terbuka, saling sharing, belajar sama-sama gitu kan. Bahkan budaya-budaya yang baik itu saya coba pertahankan di CSS Mora UPI. Misal ketika ada kegiatan di luar, saya coba ikutkan 1, 2, 3 adik tingkat di bawah saya yang CSS. Biar kenapa? Biar dapat pengalaman. Pokoknya kita harus jemput bola lah, jangan mau melulu kayak nunggu seniornya atau apanya gitu kan, baru kita gerak gitu kan. Makanya yang membedakan CSS Mora yang di Winam sama yang lain itu ya mungkin lebih ke inisiatifnya sih, kita baru mau gerak kalau ada informasi, kalau ada pemberitahuan, tidak inisiatif untuk untuk hal-hal yang bisa membuat rasa solidaritas kita lebih melekat seperti itu. Coba kalau kita melihat di Jakarta, mereka punya apa itu? Adik pohon atau apa ya, lupa ya namanya. Itu kan beda. Mereka punya istilahnya kaderisasi bimbingan sendiri, dan itu diterapkan sampai mereka lulus. Intinya profesional saja, maksudnya kalau misalkan ada budaya-budaya seperti itu sebisa mungkin dihindari, jangan dibawa di CSS. Kalau di kampusnya ya harus kritis lah. Orang lain masa karena kita mendapatkan perlakuan senioritas seperti itu, kita balas dendam ke adik tingkat ke bawah-bawahnya. Wah, kan itu kan tidak baik. Harusnya kita menyadari gitu, wah saya dapat perlakuan seperti ini. Nggak apa-apa lah, cukup saya saja merasakan seperti itu, jangan sampai ada di bawah saya merasakan hal demikian. Karena kita sudah merasakan jeleknya, masa kita mau tularkan lagi jeleknya? Harusnya kan kita tularkan yang positifnya. Mungkin seperti ini saya kasih contoh. Pas di pesantren itu mungkin saya orangnya banyak diam dan lain sebagainya. Walaupun dilihat baik, tapi tetap saja ada jeleknya. Jeleknya kenapa? Ya baik ke diri sendiri, tidak mencoba untuk merangkul yang lain, biar bisa seperti kita. Makanya setelah lulus dari pesantren itu, saya menyadari, ya kenapa tidak saya bisa merangkul orang-orang ke hal yang positif gitu kan. Gak apa-apa, saya merasakan pengalaman yang jelek yang disampaikan, ya kayak individual banget dan sebagainya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan inilah, masing-masing organisasi itu punya orientasi atau goals-nya tersendiri. Ada budaya seperti itu ya hentikan, ya kita coba lebih manusiawi lah. Masa kita mau memperlakukan orang tidak baik, giliran kita mau diperlakukan dengan baik tapi tidak sesuai harapan, kita ngeluh, banyak wanti-wantinya. Seperti itu kira. Mungkin seperti itu ya, Kira. Sudah didengar secara seksama ya. Kira. Ada lagi? Tidak apa-apa, langsung menyentuh ke ini saja. Saya Kak mungkin sambungan dari pertanyaannya Kak Fira. Jadi minta tips-tipsnya Kak untuk mempertahankan kekeluargaan di internal kita. Oke. Ya, untuk mempertahankan kekeluargaan di CSS Mora itu, karena kalian juga istilahnya base camp-nya jauh-jauh, jarang supaya budaya-budaya lain tidak masuk. Itu bukan alasan untuk, saya rasa itu bukan alasan buat kalian untuk tidak kumpul atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar CSS. Kenapa? Kita tuh istilahnya hanya kumpul pada saat ada kegiatan, ketemunya itu lebih banyak dihabiskan bersama dengan orang lain. Ya makanya ketika ada kegiatan kadang kita kurang klub lah, maksudnya kurang merasa ada chemistry satu dengan yang lainnya, kurang terjalin gitu solidaritasnya, karena ya kita
di luar dari itu nggak meluangkan waktu untuk istilahnya have fun atau ngobrol-ngobrol apa segala macamnya gitu kan. Terusnya ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus selain itu yang apa namanya, yang istilahnya senior lah, coba diajak-ajak juga di tingkatnya. Ada yang kurang ya kita bantu. Jangan hanya kita libatkan orang-orang yang kita percaya dan mampu. Semua orang punya kesempatan untuk berkembang, punya kesempatan untuk bisa lebih baik maju seperti itu. Pokoknya adakan kegiatan-kegiatannya lah, santai juga dari CSS. Dan harus ada yang inisiatif lagi yang mengajak. Gak apa-apalah berkorban 1-2 kali habis berapa puluh ribu, tapi kan itu bisa menghasilkan sebuah kedekatan seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan di PT. Jangan sampai karena terlalu jauh, base camp-nya, tempat kumpulnya, beda-beda fakultas. Saya rasa itu bukan suatu alasan yang logis untuk kita masukkan atau menghambat kita untuk berkumpul. Kalau kalian tahu CS Moro Sunan Kalijaga itu, mereka jarak dari satu asrama terus kuliah itu jauh sekali tuh. Hampir sejam lebih itu bisa ke kampusnya. Untuk kumpulnya juga itu bisa sampai sejam lebih. Tapi kita bisa lihat program-program yang diadakan itu bagaimana. Prestasi-prestasi yang ditunjukkan dari CS Moro Sunan Kalijaga itu seperti apa. Masa kita mau kalah gitu kan. Bukan maksudnya mendoktrin untuk berkompetisi seperti itu. Tapi kan kita harus bisa mengambil sisi positif gitu kan. Ya mereka sering meluangkan waktu untuk kumpul bareng-bareng. Dimulai dari angkatannya dulu lah. Kalau dari angkatannya jarang kumpul, jarang ketemu ngobrol apa kayak gitu, ya jelas nanti ketika menjalankan pengurusan ya pasti ada sedikit stuck lah, ada sedikit skat lah. Yang namanya kita berorganisasi itu ya kita punya tujuan satu gitu, punya tujuan satu, jangan berkelompok dengan elemen perilaku organisasi. Tidak masalah kita punya perbedaan pendapat, tapi satu tujuan itu lebih bagus daripada kita hanya ikut diam, manut dengan aturan-aturan di CSS, tapi kita punya tujuan yang berbeda. Itu kan nggak baik, kurang bagus lah seperti itu. Begitu Ratu. Kayak kemarin saja, pas mungkin saya datang, ayo pergi renang atau apa begitu-begitu. Jangan sampai pas adakan kegiatan-kegiatan itu ada tamu atau orang lain. Di luar dari itu kan bisa juga adakan hal yang sama. Pasti di luar itu jarang tuh. Jarang kumpul-kumpul begitu tuh, maksudnya kayak makan sama-sama. Kalau sedikit yang PBSBUP. 2 angkatan baru di bawahku itu. Langsung ku ajak main bioskop. Sini biar tahu ke Bandung bagaimana. Nonton sama-sama tuh. Maksudnya ya tidak mesti harus ke bioskop atau di tempat yang lain. Maksudnya hal-hal yang sederhana pun, sekecil apapun, itu bisa dilakukan. Begitu Ratu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Kak? Ada ke materi selanjutnya. Ada lagi ditanyakan di luar dari juga bisa tanya-tanya. Maksudnya kalau ada masalah itu seperti apa, ya kita bisa bantu. Halo? Yang sudah habis kan. Jadi kalau misalnya ada yang Mas belum puas dengan pertanyaan dan apa yang tadi disampaikan oleh Kakanda Putri, mungkin bisa diajak saja lewat WA untuk ada hal yang belum dirasa maksimal untuk diterima. Mungkin terakhir dari saya kesimpulannya lebih bagusnya ini kasih kesimpulan yang terima materi training saya. Tapi nggak apa-apa. Intinya kesimpulannya, kalau mau rumah bagus, mau memperoleh seseorang, itu harus tahu bagaimana kondisi di dalamnya. Seperti misalnya apa kebutuhan, apa potensi dari masing-masing individu, itu harus kalau bisa ditelusuri oleh itu sendiri. Dan kemudian mari kita memperbaiki komunikasi yang lain. Misalnya tuh hal-hal yang kecil saja bisa jadi ada di antara kita tidak fokus kontak, bisa jadi
misalnya seangkatannya mungkin ada yang tidak fokus kontak atau di adiknya atau di kakaknya juga gitu ya. Terus kalau bisa kita kan berteman di WA, misalnya kalau kakak beta itu buat story community minimal dari hal-hal yang kecil saja, kita mulai dari diri sendiri, kami terlalu mulai dari besar sekali tuh, jadi biar kita biar terjalin hubungan emosional, jadi walaupun tidak. Oke, bisa insya Allah. Seperti ini, maksudnya kalau memang di antara kalian itu masih ngerasa ada atau hal yang tidak enak satu sama lain di antara pengurusan, baik itu angkatan, coba dikomunikasikan, kumpul sama-sama, dari angkatannya saja, kumpul sama-sama, sampaikan keluh kesahnya. Kalau misalnya tidak suka atau ada hal yang mengganjal karena perilakunya teman, tak sampaikan. Tapi nanti pas di sesi forum komunikasi kumpul sama teman-teman angkatan itu, jangan ada yang istilahnya memotong pembicaraan atau menyalahkan temannya. Terima saja dan sampaikan permohonan maaf. Biar lega sama-sama tuh, oh kita ternyata sudah tahu, oh kondisi teman-teman tak seperti apa. Mungkin karena perlakuanku, makanya temanku berubah seperti itu. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Intinya jangan mau menuntut untuk dimengerti, tapi saling menghargai lah. Menghargai seperti itu. Terus, teman-teman juga maksudnya, kalau misalkan mau terjun di dunia volunteer kegiatan lomba seperti itu, ya insya Allah saya bisa bantu fasilitasi. Ya, asal semangat gitu. Maksudnya ada keinginan untuk bisa maju. Soalnya kan, yang soalnya di UINA masih kurang, perlu kita dorong lagi untuk bisa inilah yang bermanfaat lah, minimal buat diri sendiri dan lebih jauhnya untuk masyarakat seperti itu. Ya begitu Aldi, sarjana tidak ada syukuran kah? Syukuran bagaimana juga dari kamu semua, tapi yang mudah